Konnichiwa. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Jepang. Jadi, negara Jepang ini adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang letaknya di sebelah barat Samudra Pasifik dan di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan negara Republik Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Berdirinya negara ini adalah pada tanggal 11 Februari 660 sebelum Masehi. Jadi negara Jepang telah menjadi negara merdeka bahkan sebelum kalender Masehi digunakan. Dan untuk bentuk pemerintahnya adalah monarki konstitusional, yang mana yang menjadi kepala negara adalah kaisar dan yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dan untuk mata uangnya adalah yen Jepang. Jadi negara Jepang ini sangat terkenal dengan bunga sakuranya dan matahari terbitnya, dan juga terkenal dengan Gunung Fujinya. Gunung Fuji ini adalah gunung tertinggi di Jepang. Jadi banyak tempat destinasi wisata yang dikunjungi oleh turis setiap tahunnya. Sedangkan untuk kultur atau masyarakatnya, masyarakat Jepang terkenal dengan keramah tamahannya. Mereka mudah senyum, dan ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, mereka menggunakan kedua tangannya itu sebagai simbol atau penghormatan kepada orang tersebut. Dan saat makannya mereka juga menggunakan mangkok. Itu sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat Jepang. Dan jikalau mangkoknya dan sumpitnya berdiri tegak tepat di atas mangkok, itu menandakan sebagai penghormatan untuk orang yang telah meninggal. Dan ketika mereka memakan makanan yang berkuah, mereka akan meminum kuahnya sampai mengeluarkan bunyi serup. Itu menandakan bahwasanya sebagai bentuk pujian kepada orang yang memasaknya. Dan masyarakat Jepang itu terkenal dengan sehatnya. Mereka gemar berjalan kaki, dan ketika menggunakan eskalator sudah menjadi aturan tidak tertulis di sana bahwa jadi ketika naik eskalator mereka akan mengisi di bagian kiri, sedangkan bagian yang kanan akan dipergunakan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang terburu-buru agar tidak menghambat mereka. Sedangkan untuk sistem pendidikannya tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan prasekolah. Jadi di Jepang ada taman kanak-kanak dan linear school. Antara taman kanak-kanak dan linear school ini aktivitasnya tidak jauh berbeda, hanya saja pada taman kanak-kanak itu di bawah Kementerian Pendidikan, sedangkan linear school itu berada pada Kementerian Kesejahteraan dan Kesehatan. Jadi anak-anak Jepang memasuki taman kanak-kanak atau linear school ini pada usia 3-5 tahun. Berikutnya ada sekolah dasar itu selama 6 tahun. Jadi pendidikan Jepang ini sangat menanamkan atau sangat mementingkan pendidikan moral. Jadi dari masa kanak-kanak yang ditanamkan terlebih dahulu atau yang dibentuk terlebih dahulu adalah pendidikan moral mereka, membentuk kepribadian mereka. Jadi setelah melanjut ke pendidikan dasar, masyarakat Jepang akan melanjutkan pendidikan menengah. Jadi pendidikan menengah ini terbagi menjadi dua. Pendidikan menengah pertama itu ditempuh selama 3 tahun, dan pendidikan menengah atau biasa disebut kalau di Indonesia namanya SMA, itu di Jepang itu ditempuh selama 3 tahun juga. Namun ada 2 jurusan di sini. Pertama, jurusan kejuruan dan jurusan umum. Setelah mereka menyelesaikan di sekolah menengah atas ini, maka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi di Jepang ada 5 jenis lembaga pendidikan tinggi. Yang pertama, Hontu Semangoku. Jadi masa belajarnya itu 5 tahun. Tahun pertama pada masa
tahun pertama itu pada jenjang pendidikan, 3 tahun pertama itu pada jenjang pendidikan menengah, dan 2 tahunnya lagi baru di perguruan tinggi. Jadi setelah menyelesaikan studi di Koutou Senmongaku ini, maka gelar akan didapat adalah gelar diploma. Yang kedua, Sensugaku itu adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 8 bidang jurusan utama. Yang pertama, bidang kedokteran, teknik, budaya, dan pendidikan umum. Berikutnya bisnis, sanitasi, pendidikan dan sosial, welfare, fashion, dan bisnis ekonomi dan pertanian juga termasuk ke dalam salah satu dari 8 tersebut. Yang keduanya adalah Tengdaigoku. Tengdaigoku ini ditempuh selama 2 atau sampai 3 tahun. Jika yang menempuh selama 2 tahun itu jumlah SKS-nya adalah 62 SKS. Sedangkan untuk yang menempuh 3 tahun itu harus menempuh banyaknya SKS sebanyak 93 SKS. Sedangkan gelar yang didapat setelah selesai menempuh pendidikan di Tengdaigoku ini adalah mendapatkan gelar sarjana muda. Yang berikutnya, yang keempat adalah universitas. Universitas ini ditempuh 4 sampai 5 tahun. Universitas ini menawarkan program auditor agar siswa yang non reguler dapat mendapatkan kredit. Maksudnya untuk membantu siswa non reguler. Jadi gelar yang didapatkan setelah menyelesaikan studi di universitas ini adalah gelar sarjana. Yang kelima adalah pasca sarjana. Pasca sarjana ini sama dengan Indonesia, ada yang S2, S3, S2 magister, dan S3-nya adalah doktor. Jadi ada yang unik dari kebiasaan orang Jepang dalam memulai harinya bersekolah. Jadi kalau orang Indonesia tahun pendidikan ajaran barunya dimulai dari bulan Juli ke bulan Juni tahun berikutnya. Sedangkan untuk negara Jepang adalah dari bulan April sampai bulan Maret tahun berikutnya. Jadi kebiasaan anak-anak di negara Jepang sebelum sekolah itu mereka akan bersekolah di sekolah dekat rumah mereka agar bisa berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Dan untuk keberangkatan sekolah itu mereka tidak menggunakan kendaraan. Misalnya mereka akan berangkat secara berombongan, dan di rombongan tersebut ada pemimpinnya. Jadi jikalau ada salah satu dari anggota kelompok tersebut yang belum berangkat, itu mereka akan tidak berangkat sebelum kawannya tersebut datang. Jadi selama perjalanan itu mereka melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Bagaimana? Kamu tertarik untuk melanjutkan studi ke Jepang? Jika tertarik, mungkin perlu mempersiapkan dari sekarang. Sampai sini dulu. Sayonara Ayatsu.